ternyata mereka tidak menuntut rumah dinas, mereka tidak menuntut mobil baru untuk operasional, mereka tidak menuntut sesuatu yang menurut saya banyak dilakukan oleh banyak pejabat lain, nambah rumah dinas lah, mobil baru lah, ini segala macam. Mereka nggak menuntut itu. Yang mereka tuntut adalah undang-undang dilaksanakan. Pasal 256 ya, pasal 256 itu dilaksanakan. Kalau bisa saya bacakan sedikit pasalnya, seperti ini bunyinya. Pasal 256 ayat 1. Polisi Pamung Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2-nya, Polisi Pamung Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Artinya, kalau mereka tidak diangkat atau tidak berasal dari PNS, ya negara ini melawan konstitusi yang dia buat sendiri. Apakah tuntutan mereka berlebihan? Tidak. Tuntutan mereka sebenarnya adalah bagian dari upaya menegakkan aturan, menegakkan undang-undang, menegakkan konstitusi yang dibuat bersama oleh pemerintah dan DPR. Mereka ikut membuat undang-undang ini? Tidak. Mereka membuat pasal per pasal? Tidak. Yang buat pemerintah dan DPR. Nah, menurut saya pemerintah dan DPR jalankan saja undang-undang ini. Nggak ada alasan keuangan negara tidak mampu, tidak ada alasan. Kalau nggak siap jangan buat undang-undang. Kalau kita siap membuat undang-undang, konsekuensinya adalah laksanakan, atau kita mengingkari undang-undang yang kita buat sendiri. Kira-kira seperti itu teman-teman. Perjuangan mereka tidak kecil. Dalam banyak peristiwa, mereka lah yang mengamankan kantor gubernur kalau di demo, kantor bupati dan sebagainya. Jadi bisa dibilang supaya gubernurnya tetap mulus, bupatinya tetap mulus, nggak lecet-lecet, mereka pasang badan. Dalam banyak hal, penertiban pedagang kaki lima, penertiban papan reklame dan sebagainya. Saat COVID kemarin, mereka yang berkeliling memeriksa, turun ke gang-gang yang tenaga kesehatan itu ketika dia sampai ke rumah sakit ya. Tapi yang angkat apa segala macam, sebagian besar mereka juga terlibat. Untuk peran dan jasa tidak bisa dibilang kecil. Lalu mereka menuntut sesuatu yang memang merupakan kewajiban negara dan pemerintah untuk melaksanakan. Saya tidak melihat ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Kira-kira untuk sementara seperti itu. Kita lanjutkan dan tanya jawab. Teman-teman bisa tanyakan saja langsung pada mereka. Kalau di luar dari itu pada saya juga tidak apa-apa. Terima kasih. Gue tolong gue. Silakan. Pakai gini apa kagak? Nggak usah bang. Oh, langsung. Ya. Izin. Bang Adian, saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Ya. Saya khusus ke Bang Adian bertanya. Ini kan mereka datang ke PENA 98 ya. Untuk berdiskusi dan memberikan membantu untuk mereka di advokasi. Abang, kedepannya PENA 98 seperti apa untuk membantu mereka? Ya. Yang pertama, yang kedua, abang kan salah satu perwakilan rakyat di DPR. Ya. Bagaimana upaya yang nanti abang juga mendorong di DPR terkait persoalan mereka dan anggota-anggota PENA 98 yang lain yang berada di legislatif. Ya. Demikian bang, terima kasih. Oke, langsung ya. Ya. Kita sebagai PENA 98 pasti akan berjuang sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, semampu-mampunya, itu pertama. Dan saya sudah komunikasikan langsung pada teman-teman Komisi 2, kebetulan saya Komisi 7. Kalau secara komisi ini bukan bidang saya, tapi menurut saya kalau kita bicara kemanusiaan, bicara hidup orang, kita harus berani keluar dari sekat-sekat itu. Oke, saya sudah komunikasi pada teman-teman Komisi 2, pada pimpinannya, Bang Junimar, segala macam. Saya sudah komunikasi dengan Menpan RB, saya sudah komunikasi dengan Deputi Kemendagri, Deputi Kemenpan RB. Kemarin kita sudah fasilitasi bertemu dengan Deputi 5 KSP dan sebagainya. Kita akan terus membantu mereka dan mendampingi mereka, karena kita lihat ini penting.
Nggak boleh kita buat undang-undang yang tidak sanggup kita laksanakan. Kenapa? Itu kan jadi beban buat kita sendiri. Artinya ketika sebuah undang-undang dihitung, ini tahun nggak 2014, sekarang 2023, sudah berapa tahun? 9 tahun. Sudah waktunya dilaksanakan. Sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun kalimat dalam undang-undang ini menjadi tidak punya makna apapun. Sekarang laksanakan saja. Kira-kira seperti itu. Ketika kemarin beredar informasi bulan November 2023 tenaga honorer dan PTT akan dihapuskan, saya komunikasi intensif dengan banyak pihak terkait. Dengan sekian banyak argumentasi lah saya sampaikan pada mereka, dan saya dengar saya sudah ditunda atau dibatalkan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kita sekarang gini? Ini bagian dari komitmen perjuangan kita yang kita harus jaga. Nggak bisa gitu. Nggak bisa kemudian kita biarkan negara ini membuat undang-undang dan tidak melaksanakannya. Nggak bisa kemudian negara ini tidak memperdulikan rakyatnya sendiri. Nah, konsep ini di Perda 98 sampai hari ini akan kita jaga terus. Mungkin minggu depan saya akan turun ke desa di Panjawati, itu juga bertemu dengan 1.300 petani yang menurut saya juga korban dari penerapan kebijakan yang kontrolnya tidak kuat. Minggu depannya lagi ada banyak, kita akan buat agenda konferensi pers mingguan di sini mengangkat kasus per kasus. Ini menurut saya wujud dari keberpihakan kita. Menjaga terus agar ide reformasi, gagasan reformasi itu bisa tetap on track. Kita tahu udah banyak yang menceng-menceng, belok kanan, belok kiri, segala macam, nyungsep, segala macam. Nah, kita ada untuk menjaga itu. Kira-kira begitu. Yang lain? Saya Romo dari Republika menanya ke Polri-nya dia. Ini kan 90.000 itu lumayan juga sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan Pol PP yang berstatus PNS sekarang, jumlahnya proporsinya sebanyak apa sih? Maksudnya lebih banyak honorer yang honorer yang bapak sekalian atau ASN itu? Jadi seberapa besar peran dari bapak sekalian untuk membantu para ASN Pol PP yang sudah berstatus ASN itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait seperti itu Pak, kita paling besar, kita itu paling banyak 70% dibanding PNS ya. Kita paling banyak, bahkan ya untuk Pol PP non PNS ya. Di daerah itu banyak PNS-nya itu 20%, selanjutnya non PNS-nya 70%. Bahkan setiap ada kegiatan razia PSK, jaga demo ataupun yang lainnya, itu kebanyakan kita yang di depan Pak. Kita yang paling di depan. Selanjutnya ya jaga demo dan yang lainnya juga, bahkan yang jaga-jaga di rumah dinas juga kebanyakan non PNS ya gitu. Sesuai dengan Permendagri nomor 60 penetapan jumlah personil, yaitu kebanyakan ya non PNS ya, seharusnya PNS ya yang banyak. Nah, makanya dari itu dengan adanya Permendagri nomor 60, selanjutnya Undang-Undang 23, ya pemerintah itu tinggal menjalankan amanat undang-undang. Jadi kita nuntutnya nggak aneh-aneh, cuma minta dijalankan saja amanat undang-undang itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kalau untuk jadi PNS itu harus ikut seleksi juga nggak sih, ASN itu kalau dari Pol PP? Kalau untuk di Pol PP sekarang di sini, kalau untuk tes kita pun siap diajak tes. Kita siap. Sekarang sekdes saja bisa diangkat langsung menjadi PNS. Apalagi kita terlatih Pak. Kita untuk masuk ke Satpol PP itu biarpun kita non PNS, kita pelatihan dulu. Gimana caranya kita biar mendapatkan ruang? Yang pertama, ketika CPNS umum itu kita tidak ada ruang di sana Bang, karena memang mayoritas teman-teman hampir 80% itu teman-teman lulusannya SLTA. Sedangkan di CPNS umum itu harus S1. Jadi gitu Bang, minimal ya dibuatkan regulasi khusus ya, minimal jalankan amanat undang-undang. Menpan buka CPNS sebanyak-banyaknya untuk kami gitu. Bahwa kami itu sudah jelas, kalau dibilang sertifikat udah bosan kali Bang, banyakkan sertifikat gitu Bang. Ya mungkin itu saja Bang yang saya sampaikan. Bang, satu lagi Bang, buat Bang Adian Bang, mungkin Bang ya, apa sih Bang yang mendorong dari 98 ini Grafena ini untuk mau membantu abang-abang Satpol PP ini Bang? Terus mungkin buat Satpol PP kapan ada rencana mau aksi massalnya itu, dan kita tahu nih Bang ya, tanda kutip biasanya kan ketika sudah diangkat PNS
kita nggak tahu nih kinerjanya seperti apa para ASN ini. Apakah menjamin Bang ketika nanti sudah naik itu memang tetap pekerjaan yang memang loyalitas lebih tinggi atau seperti itu? Kan banyak yang sudah diangkat, ada mereka malas-malasan atau seperti apa gitu doang sih Bang. Dan kabarin pada tanggal 21 bulan ini. Tetapi kalau lihatnya 21 bulan ini dua kementerian ini tidak ada titik terang kepada kita, karena memang tanggal 20 kita insya Allah akan diundang, tapi saya belum dapat suratnya juga. Nah, ketika tanggal 21 itu tidak ada titik terang bagi kami, ya kami selaku DPP akan konsolidasi seluruh Indonesia dan saya akan memerintahkan untuk buatkan surat kepada masing-masing ketua DPD dan DPW agar mengirimkan anggotanya seluruh Indonesia untuk aksi damai di Kemendagri dan Menpan. Nah, selanjutnya jawaban kedua terkait loyalitas, Bang. Kalau loyalitas kita, Abang boleh lihat nanti ketika kita kegiatan. Bahkan ketika pembongkaran, Bang, di Kalimalang itu kita bentrok. Saya menyelamatkan pejabat saya, Bang. Bahkan teman saya sampai retak, Bang. Punggungnya masuk rumah sakit 15 orang, Bang. Apakah kami dikaper oleh pemerintah? Tidak, Bang. Tidak dikaper, kan? Kurang loyal gimana kami sama pemerintah? Selanjutnya teman kami kemarin yang ditusuk, selanjutnya yang kena Gurinda, yang meninggal. Banyak juga, Bang, kita. Kalau dibilang loyalitas, kita siap buktikan, Bang. Itu kita siap buktikan. Selama saya mengabdi kepada pemerintah sudah 14 tahun. Saya diperintah sama pemerintah untuk penegakan perda, kita selalu siap, Bang. Gitu. Insya Allah kami seluruh Indonesia bisa menjamin itu karena kami terlatih dan kami sudah terbiasa dengan loyalitas. Itu, Bang. Ya, siap, terima kasih, Bang. Ya, apa pertanyaan tadi apa sih? Apa tujuannya? yang mendorong Bang Grapena ini untuk mau Ya karena mereka benar. Kita tuh melihat sederhananya kalau benar kita bantuin. Itu loh. Nggak rumit-rumit. Pertama, PENA 98 bukan partai politik. Itu tidak akan ada implikasi suara terhadap PENA 98. Apa dari pembelaan pendampingan seperti ini. Terus kedua, ini juga bukan perusahaan garmen sehingga kemudian kalau mereka menang kita berkontrak agar seluruh seragam Satpol PP kita bikin gitu loh. Nggak ada hubungannya sama itu. Jadi kenapa ya, kita sederhana. Yang mereka perjuangkan benar tidak benar. Secara kemanusiaan bagaimana? Secara regulasi bagaimana? Gitu loh. Lalu kalau kemudian mereka kita perjuangkan, apakah bangsa ini menjadi lebih baik atau tidak? Itu saja menjadi alat ukur kita. Nggak rumit-rumit. Kenapa? Ya karena 98 dulu juga bergeraknya begitu kok. Nggak ada kalkulasi rupiahnya, nggak ada kalkulasi untung ruginya. Kita lihat kekuasaan sudah terlalu represif, kekerasan terjadi di mana-mana, segala macam ya kita berjuang. Nah, cerita-cerita dari Bang Fadlun ini kan menarik ya. Saya berapa kali ketemu sebelum sampai pada hari ini, kita sudah diskusi berkali-kali di sini. Kita ngobrol bagaimana sih situasinya segala macamnya. Ya memang negara harus memberikan perhatian lebih. Nggak bisa. Mereka bahkan harus menurut saya dalam banyak peristiwa menutup hati mereka ketika menggusur orang. Bukan berarti mereka mungkin menggusur orang yang rumahnya secara hati nurani juga tidak tega mereka lakukan, tapi atas nama kepentingan negara mereka lakukan. Ini dilema-dilema berat yang mereka jalani setiap hari. Karena secara finansial, secara ekonomi mereka juga bukan kaya-kaya banget. Makanya mereka minta bukan Rubicon, bukan Pak? Bukan, mereka tidak minta Rubicon. Mereka tidak minta Rubicon. Mereka minta cuma ayo dong. Pikirkanlah kita, jalankanlah amanat undang-undang. Nah, sesederhana itu. Banyaklah cerita-cerita mereka yang menurut saya tragis ya. Ada sebagian masih dibayar berapa? 300.000, 500.000. Lalu ketika jalanan bersih, pedagang kaki lima tertata dengan baik, rumah kumuh di pinggir jalan yang tidak punya IMB mereka gusur dan bla 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 bla. Prestasinya tidak jadi milik mereka. Prestasinya jadi milik kepala daerah, bupati. Karena kerja mereka, bupati dapat prestasi, bupati jadi gubernur. Karena kerja mereka, gubernur dapat prestasi, gubernurnya mungkin mau jadi calon presiden, kira-kira seperti itu. Semua karena mereka juga.
ada peran mereka dalam karir banyak orang. Lalu mereka kumpul dan mereka minta sesuatu. Kita periksa dong, lu minta apa? Rubicon? Oh bukan. Rumah dinas? Oh bukan. Lu minta hal-hal yang apa? Yang berlebihan atau tidak? Oh enggak. Saya cuma minta, kami cuma minta undang-undang dilaksanakan. Sesederhana itu. Gampang kan? Gampang. Terima kasih. Masih Bang. Bang, saya teruskan Bang. Tadi kan Abang bilang bahwa di penerimaan PNS mereka tidak diakomodir gitu, tidak ada ruang untuk penerimaan. PPK, P3K. CPNS-nya, P3K berarti nggak ada juga berarti ruang mereka. Jadi kira-kira menurut Abang, kalau pemerintah melaksanakan undang-undang amanat undang-undang itu dalam bentuk apa nantinya yang bisa mengakomodir mereka ini? Karena P3K nggak ada, CPNS nggak mencukupi syarat kayak begitu kan? PNS nggak mencukupi syarat, P3K nggak ada. Kira-kira seperti apa bentuknya nanti yang bisa mengakomodir? Siap. Nah, untuk terkait itu berdasarkan Undang-Undang 30 terkait diskresi di sana. Sekarang Bang, Kades saja bisa diangkat secara otomatis, apalagi kami. Kami itu ya tinggal istilahnya pemerintah membuatkan kepres. Kami pun sudah menyampaikan kajian hukum kami. Kajian hukum kami sudah sampaikan kepada Mendagri, selanjutnya kepada KSP, ke Menpan RB. Di kajian hukum itu sudah jelas. Jadi kalau memang seperti itu ya kita tinggal jalankan amanat Undang-Undang nomor 23, selanjutnya diskresi di nomor 30. Gitu. Di situ juga bisa, Bang. Kalau masalah aturan, ya sudah jelas aturannya ya tadi, cuma tinggal dijalankan saja aturannya, Bang. Gak usah buat aturan baru, jalankan aturannya sesuai dengan Undang-Undang 30, selanjutnya Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 256, kan itu sudah jelas gitu. Ya mungkin itu seperti itu. Berarti kajian hukum terkait diskresi pengangkatan ini sudah disampaikan ke berbagai pihak di pemerintah ya Pak? Sudah. Termasuk DPR ya? Sudah kita sampaikan kepada DPR RI, bahkan kita sudah audiensi DPR RI selanjutnya ya berbentuk naskah akademik. Naskah akademik, kajian hukumnya naskah akademik. Ada semua. Kita sudah kasih semua, Bang. Bahkan ke KSP, ke Mendagri, Menpan RB semua kita sudah kasih. Gitu, Bang. Terima kasih. Kasih, Bang. Ada lagi yang lain? Simak, nanya, buka. Baik. Coba, Bang. Aja lu udah cukup aja. Mungkin ada tapi di luar ini Bang gitu nanti nanya ini. Oh gitu. Ya. Di luar ini setelah ini. Ya. Gitu. Soal barang bekas ya. Ini bekas semua. Ini drifting ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau doorstop langsung pada mereka silahkan saja. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan juga silahkan langsung saja pada Bang Fatul dan teman-temannya. Kalau misalnya kita sudah konferensi persnya. Kalau ada yang mau ditanyakan pada saya selama saya dalam kapasitas bisa menjawab di luar dari ini tentunya setelah acara ini. Clear ya? Oke, kita tutup acaranya. Dan satu hal buat kita, ini penting bos. Ini enggak problem kecil. Ini problem besar. Kita menggugat negara untuk melaksanakan apa yang mereka buat. Gua tanya sama Bang Fadlan kemarin, lu bikin undang-undangnya? Enggak, Bang. Yang bikin siapa? Yang DPR dan pemerintah. Jadi mereka ini tidak berkontribusi apapun dalam setiap kata di undang-undang itu. Yang mereka minta, kan udah lu bikin, jalanin dong. Kan kalimat-kalimat itu bukan hiasan dalam rangkaian undang-undang, jalanin dong. Saya kira begitu aja. Oke, terima kasih untuk hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Bang, tunjukin suratnya bang. Abang bisa dapat naskah akademiknya nggak? Bagaimana caranya? Ini bang. Sekjen, mana? Lu bisa baca nomor telepon. Dia baca nomor telepon, bisa baca nomor telepon.